Halo semuanya, selamat datang kembali di web kelasku. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang istilah-istilah pada graf. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah adjacent atau bertetangga. Dapat dikatakan bertetangga bila kedua simpulnya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Kita ambil contoh. Terdapat rumah 1, rumah 2, rumah 3, dan rumah 4 yang terhubung oleh jalan. Kita lihat jalan A menghubungkan langsung rumah 1 dan rumah 2. Kemudian jalan B menghubungkan langsung rumah 1 dan rumah 3. Maka dari itu, rumah 1 bertetangga dengan rumah 2 dan rumah 3. Lalu, apakah rumah 4 bertetangga dengan rumah 1? Jawabannya tidak. Karena rumah 4 harus melewati rumah 2 sebelum ke rumah 1 sehingga tidak dapat dikatakan bertetangga. Yang kedua adalah insiden atau bersisian. Dapat dikatakan bersisian bila terdapat sisi A, B yang berada di antara simpul A dan simpul B. Kita ambil contoh sebuah rumah-rumah yang dihubungkan oleh jalan. Kita lihat jalan A menghubungkan langsung rumah 1 dan rumah 2. Sesuai dengan definisi di atas, bahwa jalan A bersisian dengan rumah 1 dan rumah 2, karena terdapat di antara rumah 1 dan rumah 2. Lalu, apakah jalan B bersisian dengan rumah 3 dan rumah 4? Jawabannya tidak. Karena jalan B tidak di antara rumah 3 dan rumah 4. Kemudian, bagaimana jika ada simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung? Simpul ini disebut simpul terpencil, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau simpul yang tidak satu pun bertetangga dengannya. Yang keempat adalah degree atau derajat. Degree atau derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kita lihat pada contoh berikut. Rumah 1 memiliki dua sisi yang terhubung dengan rumah 2 dan rumah 3. Kemudian, rumah 3 memiliki 3 sisi yang terhubung dengan rumah 1, rumah 2, dan rumah 4. Maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Rumah 1, rumah 4, dan rumah 5 memiliki 2 sisi. Rumah 2 dan rumah 3 memiliki 3 sisi. Lalu, bagaimana jika terdapat rumah terpencil? Maka dapat ditulis sebagai berikut. Rumah 1 dan 2 memiliki 2 sisi. Rumah 3 memiliki 3 sisi. Rumah 4 memiliki 1 sisi. Rumah 5 tidak memiliki sisi. Dalam degree, terdapat teorema lemma jabat tangan. Menurut teorema lemma, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Seperti contoh berikut, rumah 1, rumah 4, dan rumah 5 memiliki 2 sisi. Rumah 3 dan rumah 2 memiliki 3 sisi. Dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian, jika kita lihat teorema lemma, maka akan dituliskan sebagai berikut. Dapat kita lihat dari hasil tersebut bahwa teorema lemma benar karena hasilnya sama, yaitu 12. Yang kelima adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang memiliki bobot atau nilai pada setiap sisinya. Seperti contoh berikut. Yang keenam adalah jalan atau walk. Jalan atau walk adalah suatu barisan tak kosong dinotasikan W, yang suku-sukunya berupa simpul dan sisi diurutkan secara bergantian sedemikian, hingga VI-1 dan VI adalah
simpul-simpul akhir dari sisi EI untuk I lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. Di mana V0 adalah simpul awal, VK adalah simpul akhir, VI adalah simpul internal, dan K adalah panjang jalan. Selanjutnya adalah jejak atau trail. Jejak atau trail pada graf adalah jalan tanpa sisi yang berulang atau jalan yang sisi-sisinya berbeda. Kemudian adalah lintasan. Lintasan pada graf adalah jalan tanpa simpul yang berulang atau jalan yang simpulnya berbeda. Selanjutnya adalah sirkuit. Sirkuit pada graf adalah jalan tertutup atau jalan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, di mana tidak memiliki sisi berulang, tetapi memungkinkan memiliki simpul berulang. Selanjutnya adalah siklus atau cycle. Siklus pada graf adalah jalan tertutup atau jalan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, di mana tidak memiliki simpul dan sisi yang berulang. Bisa kita konsepkan seperti ini. Jalan boleh memiliki simpul yang berulang dan sisi yang berulang. Kemudian, jejak boleh memiliki simpul yang berulang, tetapi tidak boleh memiliki sisi yang berulang. Sedangkan lintasan tidak boleh memiliki simpul yang berulang dan tidak boleh memiliki sisi yang berulang. Kita ambil sebuah contoh. Kita mempunyai graf seperti ini. Yang pertama adalah jalan. Kita notasikan jalan dengan W dimulai dari V1 melalui E2 ke V5. Kemudian dari V5 melalui E3 ke V4. Dari V4 melalui E5 ke V6. Lalu dari V6 melalui E6 dan berakhir di V5. Ini disebut dengan jalan terbuka. Contoh kedua sebagai berikut. Di sini, simpul terakhir merupakan simpul awal, maka jalan ini disebut jalan tertutup. Yang kedua adalah jejak. Dimulai dari V1 melalui E2 ke V5, lalu dari V5 melalui E3 ke V4, dari V4 melalui E5 ke V6, dari V6 melalui E6 ke V5. Kemudian dari V5 ke V3 melalui E7. Bisa kita lihat tidak ada sisi yang diulang, tapi ada simpul yang diulang, yaitu V5. Yang ketiga adalah lintasan. Dimulai dari V1 ke V4 melalui E1, kemudian dari V4 melalui E4 ke V2, lalu dari V2 melalui E8 ke V3. Dari V3 berakhir di V5 melalui E7. Bisa kita lihat tidak ada sisi maupun simpul yang diulang. Yang keempat adalah sirkuit. Dimulai dari V1 ke V5 melalui E2, V5 ke V6 melalui E6, lalu dari V6 ke V2 melalui E9, dari V2 ke V3 melalui E8, dari V3 ke V5 melalui E7, dari V5 ke V4 melalui E3, dari V4 ke V1 melalui E1. Bisa kita lihat simpul awal dan simpul akhir sama dan tidak ada sisi yang diulang, tetapi ada simpul yang diulang, yaitu V5. Yang kelima adalah siklus. Dimulai dari V1 ke V4 melalui E1, dari V4 ke V6 melalui E5, dari V6 ke V5 melalui E6, dari V5 ke V1 melalui E2. Bisa kita lihat
simpul awal dan simpul akhir sama. Kemudian tidak ada sisi serta simpul yang diulang. Yang terakhir adalah graf teratur. Sebuah graf dikatakan teratur jika setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Contohnya derajat 0, derajat 1, dan derajat 3. Lalu, bagaimana jika mempunyai derajat 4 atau derajat 5? Graf teratur dapat dirumuskan E sama dengan N dikali R dibagi 2, di mana E adalah jumlah sisi, N adalah jumlah simpul, dan R adalah derajat simpul. Contohnya, kita mempunyai graf 4 simpul dan 3 derajat. Lalu ditanya, berapa jumlah sisi pada graf tersebut? Maka, kita tinggal memasukkan ke rumus seperti berikut. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah tahu istilah-istilah pada graf? Sekian materi tentang istilah dari graf. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Bye-bye.